Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wahaikum tahiyatul Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah pada maghrib hari ini di tengah gerimis hujan, Masya Allah, yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita diberi taufik oleh Allah kesempatan untuk kembali bermajlis ilmu dan guna untuk menambah keilmuan kita gunakan di jalan Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tada'u ajnihatahum ridan li talabil ilm. Para malaikat Allah itu mengepakkan sayap-sayapnya untuk melindungi, menjaga para penuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian, kita dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dan tentu ini malaikat yang luar biasa. Bahkan dalam hadis juga dikatakan, hatta al-hitana fil bahr, sampai ikan-ikan di laut. Bayangkan, sampai ikan-ikan di laut mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Bahkan ada hadis yang subhanallah, dengan hadis inilah saya bersemangat untuk selalu sekolah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekolah-sekolah saya selalu jauh. SD, tamat SD saya ke Gontor di Jawa Timur, Ponorogo. Dari Surabaya, saya Makassar, Surabaya kapal laut, 1 hari 1 malam. Lalu kemudian dari Surabaya ke Ponorogo 5 jam. Sampai di Gontor sana, saya kira-kira 6 tahun di sana. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Saya lanjut ke Syria. Dari sini 9 jam ke Damaskus. Dari Syria saya berangkat lulus beasiswa ke Sudan. Dari Sudan S1, S2, S3 sampai sekarang hampir 8 tahun lebih saya di Sudan. Salah satu hadis yang membuat saya semangat untuk ilmu, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis inilah yang membuat saya selalu semangat untuk keluar jauh-jauh menuntut ilmu. Ini ke Sudan, Sudan aja saya datangi, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kemudian kita adalah warga kompleks ini, tahu ada kajian, kita harusnya datang. Ada ustadz yang ngisi, kita datang. Karena ada hadis yang luar biasa ini. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan, siapa yang kemudian menempuh satu jalan, keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, yaltamisu fihi ilman, dia mau menuntut ilmu di jalan Allah, mau dia tambah ilmu agamanya, Pak. Tidak kenal usia, mau tua, mau muda, mau tamat SD, SMP, SMA, mau orang tua, nggak ada urusan. Siapapun yang mau menuntut ilmu agama, kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau dia sering keluar dari rumahnya, cari majelis-majelis ilmu untuk menambah ilmu agamanya, kata Rasulullah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Coba bayangkan, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Makanya bahkan dalam hadis yang lain, man yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, ya, untuk menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadalah di juz ke-28, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ini dalam surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah itu surah pertama di juz ke-28.
Kalau Anda buka ayat ini, posisinya ada di sebelah kanan. Dia di halaman kedua dari surah Al-Mujadalah, sebelah kanan paling bawah. Anda akan menemukan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat. Jadi subhanallah, orang beriman itu derajatnya sama. Kapan derajatnya tidak sama? Ketika kemudian mereka menuntut ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Makanya satu hal yang dianjurkan Allah kepada Nabi kita untuk minta terus ditambah. Rasulullah tidak pernah minta nambah apapun, Bapak Ibu sekalian. Semua dia syukuri. Dikasih rezeki, hanya sebutir kurma yang ada di meja makannya, itu yang dia makan. Bahkan kalau tidak ada makanan, dia mengatakan pada istrinya, inni shaim. Itulah kenapa kalau kita berpuasa sunnah, misal besok hari Kamis, kita belum makan apa-apa Pak, jam 9. Lalu kemudian kita tanya istri kita, sudah masak Ki? Belum. Kata kita, sudahlah saya puasa saja. Tidak ada niat, tidak ada sahur. Kalau puasa sunnah dibolehkan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Dia tanya istrinya ketika waktu pagi datang, lalu dia tanya, wahai istriku, adakah makanan? Kata istrinya, ya Rasulullah, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kata Rasulullah, inni shaim. Kalau gitu saya puasa. Bapak Ibu sekalian, inilah ilmu. Ilmu akan membedakan orang beriman antara yang satu dengan yang satu. Ilmu itulah yang akan memisahkan seseorang ketika dia menghadapi masalahnya. Ilmu itu yang akan memisahkan seseorang ketika dia mau berbuat. Orang yang nggak punya ilmu, dia akan gampang mengambil uang yang bukan haknya. Orang yang tidak punya ilmu, dia akan gampang melakukan perbuatan yang haram. Karena bagi dia, yang penting manusia tidak lihat. Tapi bagi orang berilmu, pasti Allah melihat. Orang berilmu, inilah asli ilmu Bapak Ibu sekalian. Inilah ilmu yang ingin kita tuntut. Ilmu yang menjadikan kita bebas dari dosa-dosa dunia. Ilmu yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Allah akan memperlihatkan halal, halal, haram, haram. Ilmu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada ilmu, maka semuanya kelihatannya halal. Yang haram pun dijadikan halal karena tidak ada ilmu. Makanya tema kita pada malam hari ini, solusi langit untuk permasalahan dunia. Dan solusi pertama itu ilmu. Makanya para nabi, Bapak Ibu sekalian, turun ke muka bumi ini, semua nabi, semua rasul diutus untuk mengajarkan ilmu. Dan ilmu yang tertinggi dalam segala keilmuan agama, ilmu tentang yang gaib, ilmu tentang yang tidak terlihat. Dan dari semua ilmu tentang yang gaib, ilmu tentang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Alif lam mim, alif lam mim, hanya Allah yang tahu artinya dan maknanya. Dzalikal kitab, itulah Al-Qur'an. La raib, tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk, hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang punya ilmu. Karena ilmunya lah dia bisa membedakan halal halal, haram haram. Mana yang dianjurkan agama, mana yang dilarang agama, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Mereka mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka tahu melangkah. Tapi ingat, al-muttaqin, orang yang bertakwa itu dispesifikan oleh Allah. Siapa dia? Allah mengatakan bukan yang langsung sholat, bukan yang langsung mengeluarkan zakat. Yang paling pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu paling pertama beriman pada yang gaib. Maka coba lihat Bapak Ibu sekalian, rukun iman 6. Iya. Tidak ada yang terlihat. Iman pada Allah, Allah tidak terlihat tapi Allah melihat. Iman pada malaikat, malaikat tidak terlihat tapi malaikat melihat. Iman pada kitab-kitabnya, kita tidak melihat ketika dia diturunkan. Kita tidak hadir di zaman Rasulullah, tapi kita harus meyakini itu ada. Kisah-kisah di dalamnya benar. Ini iman pada kitab-kitab. Iman pada Rasulnya, kita tidak menemukan Nabi kita, kita tidak bertemu dengan Rasul kita, tapi kita harus beriman dengannya. Dan Rasul-Rasul sebelumnya, ada Daud, ada Nuh,
Ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, rasul-rasul sebelumnya. Lalu kemudian ada iman pada hari kiamat. Hari kiamat juga tidak terlihat, tidak tahu kapan, hanya Allah yang tahu. Yang terakhir iman pada qada dan qadar, ketetapan dan takdir. Itu juga tidak terlihat Bapak Ibu sekalian. Maka semua rukun iman itu tidak ada yang terlihat. Semuanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya yang beriman pada yang gaib. Makanya setelah itu baru wa yuqimunas shalah. Lalu dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu dia menginfakkan atas apa yang kami rezekikan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, solusi permasalahan dunia kita itu biasanya dimulai karena kita tidak punya ilmunya, Pak. Akhirnya kita melangkah dengan langkah yang salah. Kita mengambil keputusan dengan keputusan yang salah. Kita selalu mengikuti nafsu-nafsu kita, syahwat-syahwat dunia kita. Karena kita tidak yakin ada Allah, kita tidak yakin ada akhirat. Kita selalu mengatakan, tidak dia lihat ya orang, tidak ada orang tahu. Yang penting tidak ada orang tahu, tapi Allah Maha tahu, Bapak Ibu sekalian. Allah Maha melihat, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kemudian menjadi rumus dalam kehidupan kita. Solusi permasalahan dunia kita, solusi pertamanya kembali pada ilmu, Bapak Ibu sekalian. Makanya enteng kan berzina kalau tidak punya ilmu? Ringan kan berbuat zina kalau tidak punya ilmu? Ringan kan Anda melakukan perbuatan dosa itu? Ringan kan mengambil uang orang lain kalau tidak punya ilmu? Ringan kan berbohong kalau tidak punya ilmu? Ringan. Semua dosa jadi ringan kalau tidak ada ilmunya. Sekalinya Anda tahu ilmunya, sekalinya Anda faham, mau melakukan, Anda akan terbayang-bayang. Ngeri nih, ada neraka nih, ada akhirat nih, ada Allah nih Maha melihat. Anda mau melakukan dosa pun Anda gemetar hati. Itulah kenapa Rasulullah SAW dikatakan ketika kemudian didatangi orang, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berbuat dosa. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak, tanya hatimu. Karena hati ini kalau kita punya ilmu, Bapak Ibu sekalian, itu gemetar kalau mau bikin dosa, Pak. Nah, kalau ada orang atau ada antara bapak dan ibu sudah tidak gemetar, tidak ada lagi suara hati yang melarang, tidak ada lagi rasa takut dalam hati ketika mau bikin dosa, ketahuilah Pak, hatinya sudah mati. Itulah ngerinya, Pak. Itulah yang Allah katakan dalam lanjutan dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Mati mi hatinya, Pak. Wa ala sam'ihim, mati mi pendengarannya. Dinasehati berapa kali pun tidak bisa. Wa ala absarihim, dan kepada matanya, hatinya terkunci, telinganya terkunci, matanya terkunci, semuanya terkunci, Bapak Ibu sekalian. Ghansyawah, itu mengeras hati. Sudah keras, Pak, sudah tidak bisa. Makanya yang melunakkan hati itu ilmu, Pak, ilmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini solusi langit. Makanya coba lihat kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian. Siapa sebaik-baik kalian? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pelajari Al-Qur'an itu apa? Ilmu. Iya. Bapak yang sudah tua, Pak, belum bisa ngaji, jangan ki malu, Pak. Iya, datang ke imam atau ambil ke guru ngaji, bayar, Pak. Enggak apa-apa. Masa bimbingan-bimbingan sekolah, bimbingan-bimbingan masuk fakultas kedokteran, Anda bayar mahal untuk Quran, Anda nggak mau bayar? Iya. Panggil guru ngaji, Pak, datang ke rumah Bapak. Kalau Anda malu di tempat umum, panggil ke rumah seminggu 3 kali, perbaiki bacaan ngaji, Pak. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pak, malu, Pak, mau meninggal kita tidak bisa ngaji yang benar. Baca Al-Fatihah masih salah, sebut huruf masih terbalik-balik. Anda mau menghadapi Allah, masuk ke dalam kuburan dalam keadaan begitu, Ibu? Dalam keadaan begitu, Pak? Ilmu ini, Pak, jangan tahan uang Anda untuk itu. Ya. Adakan kajian di masjid kita seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dengar Ustadz ceramah ilmu, Pak. Panggil Ustadz kalau ada acara di rumah, tak? Daripada kita bikin acara panggil penyanyi-penyanyi, panggil Ustadz ceramah, ilmu lagi. Di kantor ada acara, tak? Panggil Ustadz ceramah, ilmu lagi. Kalau Anda manajemennya, kalau Anda direkturnya, kalau Anda komisarisnya, Anda punya jabatan, bikinlah kegiatan seminggu sekali, Jumat sore, Sabtu sore, dengan teman-teman kantor Anda, Sabtu pagi, Senin pagi,
buatlah kegiatan-kegiatan itu ilmu, Pak. Karena kalau karyawan Anda punya ilmu agama, dia tidak takut sama Anda, takut sama Allah. Kalau dia takut sama Allah, Pak, aman. CCTV tidak ada pun, dia akan tetap jujur. Inilah pentingnya ilmu. Iya. Makanya saya heran, dipasang CCTV di mana-mana, tapi dia lupa memperbaiki akhlak pegawainya, akhlak karyawannya. Biar 10.000 di CCTV, Pak. Kalau dia mau nyuri, kalau dia mau nyolong, dia nyolong. Kalau mau dia ambil uang itu, dia akan ambil. Ya. Nah, inilah ngerinya, Pak. Ya. Subhanallah. Nah, maka itulah solusi pertama yang Allah berikan. Solusi pertama dari segala permasalahan hidup apa Bapak Ibu sekalian adalah ilmu. Ya. Cek. Ya. Nyala lagi tapi mati. Ya, tes, ya. Nyala lagi tapi mati. Ya, cek, ya. Oke, bagus nih Pak Wahyu. Nah, jadi juga saya katakan, Allah tidak mengajarkan Rasulullah untuk meminta apapun sebagai tambahan. Itu tadi saya katakan, ketika pulang ke rumah tidak ada makanan, tidak ada minuman, Rasulullah mengatakan saya puasa. Ketika kemudian tidak ada hartanya, Rasulullah bersabar. Ketika rumahnya hanya sepetak, Bapak Ibu sekalian, bahkan dikatakan dalam sirah, dalam sebuah buku sejarah, dikatakan Rasulullah SAW itu rumahnya saking kecilnya dulu dengan Aisyah. Itu ketika Rasulullah bangun sholat tahajud, Pak. Ini saking kecilnya rumah Rasulullah SAW. Itu ketika dia bangun sholat tahajud, ketika dia mau sujud, dia harus geser kakinya istrinya untuk dia tempati sujud. Berarti itu rumah sempit sekali, Bapak Ibu sekalian, sangat sempit. Belum ada spring bed king coil, belum ada spring bed mahal-mahal, Pak. Belum ada, Pak. Untuk tidur atau untuk sujud, dia harus geser kaki istrinya Aisyah. Bayangkan itu sempitnya rumah. Apa pernah Rasulullah mengeluh? Tidak pernah, Bapak Ibu sekalian. Maka Rasulullah itu tidak pernah mengeluh untuk apapun, tidak pernah minta tambah untuk apapun, kecuali satu hal yang selalu Rasulullah minta ditambah. Apa itu? Ilmu. Ayatnya di mana, Ustaz? Dalam Al-Quran. Di mana? Di surah Taha. Ketika Allah mengatakan, wa qul, katakan wahai Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, tambahkan ya Allah bagiku ilmu. Jadi yang diminta oleh Rasulullah untuk ditambah, Bapak Ibu sekalian, adalah ilmu. Dan yang diminta dan yang dikeluhkan oleh Rasulullah juga berkaitan tentang ilmu. Apa? Al-Furqan. Tadi yang minta ditambah apa? Ilmu. Yang dikeluhkan, pernah nggak Rasulullah mengeluh gara makanan? Tidak pernah. Gara-gara rumah? Tidak pernah. Gara-gara harta? Tidak pernah. Gara-gara kekuasaan? Tidak pernah. Apalagi waktu ditawarkan oleh Allah, ya Muhammad, mau jadi nabi sekaligus raja, malakan rasulan, au abdan rasulan, atau mau jadi nabi yang seperti manusia biasa. Ada nabi raja, Sulaiman, Yusuf, Daud, itu raja-raja, Pak. Ada nabi rakyat jelata, banyak, ini yang paling banyak. Ditawarkan pada nabi kita, kamu mau seperti siapa? Mau nabi yang sekaligus raja, saya titipkan kerajaan, atau mau nabi yang hanya manusia biasa seperti rakyat-rakyat biasa? Kata Rasulullah, abdan rasula, saya mau jadi hamba biasa saja ya Allah, dan menjadi seorang rasul. Maka diberikanlah Rasulullah menjadi pilihannya. Kamu jadi hamba sekaligus rasul. Tidak pernah Rasulullah mengeluhkan apapun. Rumahnya sempit. Bahkan Umar pernah melihat Rasulullah tidur di atas sebuah rotan-rotan, bangun-bangun tidur merah-merah belakangnya. Lalu Umar menangis saking sedihnya melihat Rasulullah seperti itu. Dan inilah Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat minta makanan dan minuman pada Rasulullah. Disuruh ke istri yang satu, datang ke istri yang sana. Kata istrinya, Rasulullah, kami pun tidak punya makanan dan minuman. Balik ke Rasulullah, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, istrimu mengatakan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kata Rasulullah, kalau begitu pergi lagi ke istriku yang satu lagi. Berangkatlah dari dia ke istrinya Rasulullah yang satu lagi. Dia tanya, ada nggak makanan, ada minuman? Saya mengadu pada Rasulullah. Rasulullah menyuruh saya ke sini. Kata istrinya itu, kami tidak punya makanan dan tidak punya minuman. Balik lagi ke Rasulullah. Rasulullah arahkan lagi ke istri yang satu. Diarahkan ke sana. Lalu sahabat itu mengatakan, ada nggak makanan, ada nggak minuman? Kata istrinya yang satu lagi, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kami pun sudah lama tidak makan.
Lalu kemudian balik ke Rasulullah, lalu dia dengan malu mengatakan, ya Rasulullah, tidak adakah makanan di rumahmu? Kata Rasulullah, ya begitulah keadaanku. Anda bisa bayangkan. Bahkan diriwayatkan saudara sekalian, Rasulullah mengambil batu-batu kecil. Jadi batu-batu itu dikumpul, kerikil-kerikil atau apalah batu-batu di Madinah atau di Mekah, di Arab Saudi seperti itu. Kemudian diikat di pinggangnya. Diikat, saking kurusnya, saking laparnya, lalu kemudian itu diikat untuk menahan laparnya. Ya. Coba Anda bayangkan itu. Ya. Mengikat untuk menahan laparnya. Ini Rasulullah SAW. Pernah dikatakan di rumahnya, Anda baca aja sejarahnya, cari di internet, tapi cari sumber-sumber yang benar. Pernah dikatakan Rasulullah SAW, di rumahnya tidak terdapat minyak selama 2 bulan. Artinya dulu orang pakai cahaya itu tidak ada listrik, Pak. Zaman Rasulullah itu pakai minyak untuk menyalakan lampu. Zaman itu tidak ada listrik. Maka dikatakan Rasulullah SAW itu 2 bulan lamanya tidak ada cahaya di rumahnya. Jadi jalan-jalan itu yang meraba-meraba. Kalau malam, Anda bisa bayangkan, ini kekasih Allah. Apa pernah mengeluh? Tidak pernah. Apa yang kemudian membuat Rasulullah mengeluh, saudara sekalian? Tadi apa yang membuat Rasulullah minta tambah? Apa yang membuat Rasulullah minta untuk ditambah? Hanya satu, apa? Ilmu. Sekarang apa yang membuat Rasulullah mengeluh? Juga gara-gara ilmu. Siapa yang dikeluhkan? Umatnya. Ayatnya di mana Ustaz? Al-Furqan. Kalau tadi Toha, Rabbi zidni ilma. Makanya kita biasa diajar di SD doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma. Pakai, itu ada dalam Al-Quran di surah Toha. Ada ayat yang dikeluhkan Rasulullah. Apa itu? Ayat dalam surah Al-Furqan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ini firman Allah, wa qala Rasul, berkata Nabi kita Muhammad, Rasul Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya Rabbi inna qaumi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Ini yang dikeluhkan Rasulullah. Kaumku itu umatku, kita semua. Dan umat-umat semua Rasulullah, mulai dari zaman Rasulullah hidup sampai nanti hari kiamat, kita semua ini kalau beragama Islam, semenjak Rasulullah wafat, semuanya adalah umat Nabi Rasul, umat Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah. Yang dikeluhkan Rasulullah satu, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh sebagian besar kaumku meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu apa? Sumber ilmu. Coba lihat. Jadi yang minta ditambah apa? Ilmu. Yang dikeluhkan hanya apa? Ilmu. Enggak makanan, enggak istri, enggak ada rumah, enggak apa-apa. Rasulullah sabar, diludahi, Rasulullah sabar. Tapi kalau masalah ilmu, Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, kalau umatnya jauh dari sumber ilmu, yaitu Quran, sekarang tambahan hadis, maka dia akan jauh dari kebaikan. Kalau Anda sering dengarkan ilmu, sering dengarkan kajian, sering dengarkan ceramah, Anda dekat dengan kebaikan. Itu tadi saya katakan, solusi langit yang pertama untuk semua permasalahan dunia, Bapak Ibu sekalian, ilmu. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, kenapa seperti ini saya? Kenapa begini rezekiku? Kenapa begini? Coba tambah-tambah ilmu kita. Coba kita belajar ngaji. Coba belajar lagi sholat. Kalau kita merasa doa-doa sholat kita masih kita ragukan, benar gak ini doa sholat saya? Coba tambah hafalan Quran, tak Pak? Jangan-jangan 40 tahun maki hidup, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun jadi hafal. Inna a'tayna, inna anzalna, alam nashrah, alam tara kaifa. Jangan-jangan itu jadi ulang-ulang, Pak. Coba, ini solusi langit, Pak. Tambah ilmu, karena tidak ada batasan ilmu Quran, Pak. Anda mau profesor di bidang apapun, kalau Anda nggak bisa ngaji, Anda nol di hadapan Allah. Masih lebih mulia ini anak-anak kecil yang hafal juz 30, hafal juz 29. Anda bisa bayangkan bapaknya usia 50 tahun, iya, hafalannya cuma 6 surah. Itu 6 surah terakhir, mulai dari Qul ya ayyuhal kafirun, Tabbat yada, Idza jaa nasrullah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 6. Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Lahab, Tabbat yada, An-Nasr, Idza jaa nasrullah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 6. Anaknya sudah 30 juz, atau kadang-kadang anaknya 5 juz, atau kadang-kadang anaknya 28, 29, 30 sudah hafal. Maka di sisi Allah, anaknya yang lebih mulia. Iya. Bapak Ibu sekalian, belajar Ki. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Allah tidak menilai hasil, Pak. Tapi Allah sangat menghargai proses. Iya.
berproses, belajar ngaji mulai dari sekarang, dan lihat semua masalah tak satu-satu dia selesaikan Allah. Utang tak, masalah rumah tangga tak, masalah hati tak, anak-anak tak, mungkin ada anak tak yang nakal-nakal. Coba bapaknya dulu introspeksi diri, ibunya dulu introspeksi diri, nanti satu-satu diperbaiki Allah. Ada ustaz ibuku yang belum dapat hidayah, ustaz, caranya coba anda duluan. Iya. Ada anakku, ustaz, coba anda duluan. Iya. Salah satu solusi ini datang dari langit, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallah. Ini dalam surah Fatir. Innama yakhshallah, sungguh yang akan takut pada Allah, min ibadihil ulama, yang akan takut sama Allah itu hanyalah orang-orang yang dikategorikan ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita berilmu, kita akan mudah menyelesaikan masalah-masalah kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua solusi dari langit, Bapak Ibu sekalian, sujud. Solusi dari langit itu bernama sujud, Bapak Ibu sekalian. Kalau anda sudah memperbanyak ilmu, ibadah, kajian, baca Quran, kajian hadis, kajian fikih, dengar ceramah, dan apapun, yang penting ilmu. Kalau anda sudah menambah ilmu terus, jangan berhenti. Karena solusi ini tidak ada ujungnya. Tidak boleh kita mengatakan, saya S3 dari Sudan, berhenti belajar. Oh tidak, Pak. Semakin saya belajar, Pak, semakin saya rasa saya semakin bodoh. Iya. Makin banyak tidak ku tahu. Iya. Semakin saya belajar, makin banyak saya tidak tahu. Subhanallah. Begitulah aslinya hakikat penuntut ilmu. Sampai kita meninggal tidak boleh kita katakan cukup misaya ilmu, tidak bisa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sujud. Sujud itu ibarat dari salat. Perbanyak sujudmu, perbanyak salatmu. Abdullah bin Umar mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menemanimu di surga. Saya mau temani kau di surga ya Rasulullah. Artinya dia mau satu surga dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'inni ala dhalik bikasratis sujud. Kau mau temani saya di surga? Mau sama surga dengan saya? A'inni, bantu saya. Jika kamu mau satu surga dengan saya, ala dhalik, atas niatmu itu. Niat apa? Niatnya mau satu surga dengan Rasulullah. Ada yang mau satu surga dengan Rasulullah? Saya mau, Pak. Nih. Kalau Bapak mau, alaika a'inni ala dhalik bikasratis sujud. Bantu saya kalau kamu mau dengan satu surga dengan saya dengan memperbanyak sujud. Kata para ulama, memperbanyak sujud sama dengan memperbanyak salat. Salat apa, Ustaz? Ya jelas salat sunnah, Pak. Salat sunnah perbanyak. Karena kalau wajib itu tidak usah dihitung, Pak. Itu kewajiban. Iya. Kewajiban itu utang, Pak. Ya, Anda tidak usah bangga, sudahkah salat subuh tadi pagi? Tidak usah, Pak. Karena kewajiban. Iya. Tidak usah bangga, sudah salat isya tadi, maghrib. Itu kewajiban kita. Utang kita sama Allah. A'inni ala dzalika bikathratis sujud, perbanyak salat sunnah. Bangun tahajud, bangun salat malam. Percaya sama saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau anda memperbanyak salat sunnah, apapun masalah, coba doakan waktu sujud di salat sunnah. Kalau salat wajib, Pak, kita tidak bisa lama-lama. Ya, karena mau berdoa lama-lama kita harus ikut imam kalau kita makmum. Kalau kita imam pun berdoa lama-lama, kadang-kadang kita zalimi makmum. Maka paling bagus banyak berdoa di sujud-sujud itu waktu salat sunnah, ya duha, ya salat hajat, ya tahajud, ya salat taubat, ya salat wudu, ya tahiyatul masjid. Perbanyak, perpanjang sujud, berdoa di sujud. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekat hamba dengan Allah, wa huwa sajid, ketika dia posisinya sujud. Coba lihat berapa banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang sujud. Dalam surah Al-Alaq di juz ke-30 ayat terakhirnya, kata Allah, wasjud wa qatarib, bersujudlah dan mendekatlah. Dalam surah Al-Hijr, ya, kata Allah, Al-Hijr di ayat terakhirnya juga, dia 3 ayat terakhirnya, walaqad na'lam, kami wahai Muhammad telah mengetahui, na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, kami tahu hatimu sedang sakit. Atas apa? Atas omongan orang-orang yang menghinamu, atas omongan orang-orang yang menjelek-jelekkanmu. Ini kalau kita punya masalah, ada orang yang suka hina-hina kita, Pak.
Solusinya gampang, dari langit. Ini solusi dari langit. Allah, Al-Hijr. Coba dicek aja di surah Al-Hijr 3 ayat terakhirnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Apa solusinya? Fasabbih, banyak bertasbih. Bihamdi rabbik, banyak bertasbih memuji Allah. Ini zikir. Solusi pertama banyak zikir. Wa kum minas sajidin, jadilah orang yang banyak sujud. Sujud itu dahsyat. Apalagi kalau Anda perpanjang sujud di sepertiga malam terakhir. Itu luar biasa. Rasulullah itu dikatakan oleh Aisyah tidak pernah meninggalkan salat malam 11 rakaat. 8 tahajudnya, 3 witirnya. Dan kebanyakan tahajudnya Rasulullah SAW itu, kata Aisyah, di sepertiga malam terakhir. Ya kalau kita hitung-hitung kira-kira sekitar jam 2, 3, jam 4 sampai subuh. Itulah sepertiga malam terakhirnya Rasulullah SAW yang selalu dipenuhi dengan salat malam, Bapak Ibu sekalian. Tahajud, witir, Allahu Akbar. Bangun Bapak Ibu sekalian, mari salat, tahajud, witir, dahsyat. Apa masalah kita? Coba doakan di situ. Apa problem hidup kita? Coba sampaikan di situ. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, sedikit demi sedikit akan terselesaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Alamin, alamin. Sini, panggil sini dulu. Mau kencing kah? Kenapa anak kaki? Ada aja. Mau kencing enggak? Oke, panggil kaki kawan. Hah? Enggak, betul. Ya paling dulu bisa pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir ada solusi yang ketiga. Iya, ini anak saya Pak. Tadi gerak-gerak kakinya, takutku dia mau kencing gitu, maka saya panggil ya. Mau buang air nggak? Enggak. Bagus, pintar. Iya. Nah, yang ketiga yang Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi solusi permasalahan dari langit yang biasa Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang ada di antara ayat-ayat puasa. Ayat-ayat itu bercerita tentang doa. Bapak Ibu sekalian, amalan ini, solusi ini, banyak doa itu disampaikan Allah kepada kita lewat hampir semua cerita nabinya. Hampir semua cerita nabinya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buka hampir semua cerita nabi, masalah nabi-nabi itu selesai dengan doa-doa. Dan subhanallah, uniknya tidak ada nabi Bapak Ibu sekalian kecuali mereka punya doa-doa tertentu dalam Al-Quran. Mari kita ambil beberapa contoh. Nabi pertama Adam, apa masalahnya dia? Masalahnya dia diusir dari surga. Kenapa? Karena mendekati pohon. Diusir dari surga, dipisahkan dengan istrinya Hawa. Adam di satu tempat, Hawa di tempat yang lain. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayatnya ke-23, posisinya sebelah kanan paling atas. Kata Allah, qala, mereka berdua berdoa. Qala rabbana zalamna anfusana. Ini doanya Nabi Adam. Jadi solusinya dari masalahnya Nabi Adam dan istrinya ini doa. Karena dua-duanya berdoa. Adam berdoa dengan doa ini, Hawa istrinya berdoa dengan doa ini. Qala, keduanya berdoa, tapi pisah tempatnya. Rabbana zalamna anfusana. Al-A'raf. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami. Wa tarhamna, jika engkau tidak menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hambamu yang merugi. Tahu Bapak Ibu sekalian, 40 tahun dikatakan dalam sebuah riwayat, 40 tahun ini terus dia ulang-ulang. Adam ini dia baca, Hawa ini dia baca, akhirnya Allah kembalikan, pertemukan. Lama Pak. Zakaria, apa masalahnya Zakaria Pak? Sama. Dia masalahnya satu, dia belum punya anak. Sama persis dengan siapa? Ibrahim. Ibrahim itu sampai istrinya Sarah tua belum punya anak. Makanya doa Zakaria diabadikan. Ketika kemudian dia berdoa dalam surah Al-Anbiya,
Ketika dia berdoa, dan dalam surah Maryam itu di ayat yang ketiga, ketika Allah mengatakan posisi sebelah kanan paling atas, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatkah kalian kisah hambaku dengan masalahnya seorang hamba bernama Zakaria, idnada rabbah, ketika dia doa sama Tuhannya Allah, nidaan khafiyyan, dengan doa yang lemah lembut. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Para jomblo yang belum menikah boleh pakai ini doa. Ini dalam surah Al-Anbiya. Iya. Kenapa? Karena doa ini Zakaria, dengan doa ini Zakaria minta anak. Kata para ulama, kalau orang minta anak, tidak mungkin ada anak kecuali ada istri. Maka kalau jomblo sering mengulang doa ini, maka akan dimudahkan dapat istri, baru dikasih anak. Karena tidak mungkin kau punya anak kalau tidak ada istrimu. Itu harus jadi rumus. Makanya doanya Zakaria, Rabbi la tadharni farda, ya Allah, jangan kau biarkan aku hidup sendiri. Wa anta khairul warithin, sedangkan engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Ini dalam surah Al-Anbiya. Saya kalau tidak salah, ini saya masih bingung antara 85 atau 86 ayatnya. Coba cek satu orang. Nih ya, ayat 85 atau 86. Rabbila, dimulai dengan wa Zakaria idnada rabbah. Al-Anbiya, coba cek. Yang jelas posisinya sebelah kanan, 5 baris dari bawah. 89 ibu, 89 malah, iya, bukan 85, bukan 86, 89. Cocok bu? Wa Zakaria idnada rabbah. Cocok ibu? Rabbi la tadharni farda. Coba dicari Pak Wahyu, dibuktikan. Cocok Anfal? 89, 89. Dimulai dari wa Zakaria idnada rabbah. Ya, nah itu kira-kira berapa baris dari bawah? 5 baris ya, kira-kira ya. 4 atau 5 baris dari bawah. Coba hitung. Oh, nah, Al-Quran anu. Siapa yang buka mushaf? Iya. Ada Al-Quran, coba lihat 4 atau 5 baris dari bawah itu biasanya. Wa Zakaria idnada rabbah, dan Zakaria ketika dia berdoa pada Allah, Rabbi la tadharni farda, ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri. Wa anta khairul warithin, sedangkan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi keturunan. Makanya kalau mau minta anak Bapak Ibu sekarang ini, Anda tahu sampai rambutnya Zakaria penuh dengan uban Pak, sampai putih semua rambutnya. Bahkan dalam surah Maryam dikatakan istrinya sudah mandul menopause. Apa itu mandul? Ya memang bermasalah rahimnya. Apa itu menopause? Sudah berhenti haidnya. Kalau orang sudah mandul saja itu sudah susah punya anak. Apalagi kalau dia sudah mandul istrinya, menopause, berhenti nih haid, itu sudah sulit punya anak. Tapi doa bisa merubah segala sesuatu. Makanya solusi yang selanjutnya doa. Yang terakhir kita ambil contoh lagi, Nabi yang doa yang Allah selamatkan. Namanya Yunus. Ya. Nabi Yunus Pak. Ya. Wadan itu ada dalam sama di atasnya sedikit itu 2 ayat sebelumnya. Berarti 8, 89, 88, 87. Coba buka ayat 87-nya. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Ayat 87, coba lihat. Iya, وَذَنُّونِ. Iya, Anfal. وَذَنُّونِ. وَذَنُّونِ. Dhannun itu siapa? Yunus. Iya, ada di keterangannya di situ, Yunus. Ada di Dhannun, Yunus. Iya. Kalau Anda punya artinya, biasanya Dhannun terus dalam kurung Yunus. Ada tulisannya kawan Fal di terjemahanmu? Ada. Dhannun Yunus. Dan ketika Yunus idzahaba mughadiba, pulang dari kaumnya, marah, bukan marah sih, kecewa Pak. Kenapa dia kecewa? Karena dakwahnya tidak diterima. Akhirnya dia harus menyeberangi sebuah pulau. Makanya dia naik di sebuah kapal. Ini ditegaskan dalam surah As-Saffat. Ya. Nah, ada dalam surah As-Saffat ini posisinya sebelah kanan, itu kemudian 5 baris dari bawah. Atau ayat 6 bukan, 5 baris dari atas. Nah, saya lupa ayat Pak ya. Ayat berapa saya lupa. Ya. Di situ dijelaskan ketika Yunus naik ke atas kapal,
kapal itu goyang. Ya. Kapal tidak stabil. Maka kemudian semua yang ada di atas kapal sepakat untuk kemudian mengambil qur'ah. Qur'ah itu mengambil undian. Siapa yang namanya keluar, dia yang dilempar ke laut supaya seimbang kapal. Karena berat. Subhanallah, ketika kemudian diundi Pak, namanya Dhannun yang keluar. Dhannun nama lain dari Nabi Yunus. Dilemparlah dia ke dalam lautan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dan ingat ini Bapak Ibu sekalian. Ini mau doa hafal betul Pak. Karena kalau saya boleh bahasakan, ini ada hadisnya khusus ini doa. Surah Al-Anbiya ayat 87. Iya. Ini doanya. Idh dhahaba mughadiba. Iya. Ketika dia pulang dalam keadaan marah, fadhanna an lan naqdira alaih, dan dia mungkin mengira kami tidak menyaksikan kemarahannya. Lalu kemudian terjadilah tadi, kapal tidak seimbang, lalu Allah hukum dilempar dia ke laut, dimakan oleh ikan. Ada yang mengatakan paus, ada yang mengatakan hiu, yang jelas ikan besar. Berada dalam perut hiu, atau paus, yang jelas dia berada dalam perut ikan. Fanada, dan dia punya doa. Dan ini doa Pak, kata Rasulullah SAW. Ini ada hadisnya riwayat Ahmad. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini kecuali Allah kabulkan semua permintaannya, Allah hapuskan semua dosanya. Wih, dahsyat ini doa Pak. Dan itu ada sebabnya kenapa doa ini menjadi doa yang paling mustajab. Sangat disukai Allah ini doa. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. Dia berdoa fi dzulumat, di tengah kegelapan. Ada 3 kegelapan dia dapat Pak. Gelapnya perut ikan. Anda bisa bayangkan, Anda dalam perutnya ikan, itu gelap sekali. Ditambah kedua, gelapnya lautan. 2. Yang ketiga, gelapnya malam. 3 kegelapan. Ada doa yang sangat mustajab yang membuat ikan itu muntah. Dan muntahnya mengembalikan Yunus ke daratan. Bayangkan, muntahnya Pak langsung ke daratan. Maunya Allah. Padahal dia di 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Apa doanya? Fanada fi dhulumat. Doanya, alla ilaha illa anta subhanak. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hafal kini doa Pak. Ada masalah tak baca doa ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna lahu. Ayat selanjutnya langsung Allah katakan, kami jawab doanya. Wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan dia dari bahaya. Coba. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang siapa? Beriman. Jadi kalau kita baca doa ini dengan iman, selamat ki. Selamat dari utang, selamat. Baca saja ini terus Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah apa? Al-Anbiya. Ayat berapa? 87. Posisinya di mana? Sebelah kanan. Di mana? Di tengah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian Bapak Ibu sekalian, Isyami. Iya. Banyak sekali Pak yang mau dibahas, tapi ini modul 3. Iya. Solusi langit kalau kita berilmu. Iya. Kalau kita banyak salat, dan yang terakhir banyak doa Pak. Apapun permasalahan kita, khususnya tadi doanya Nabi Yunus itu, hafal Bapak Ibu sekalian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang punya solusi-solusi dari langit. Iya. Dan itu Bapak Ibu sekalian butuh pengorbanan. Ilmu butuh pengorbanan, salat butuh pengorbanan, berdoa juga butuh pengorbanan Pak. Capek orang berdoa, capek. Tapi setelah berdoa, hati jadi tenang Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih pada panitia. Iya. Saya mau bahas ini, iya.
Awalnya ada sebuah masjid yang saya mau bahas di masjid itu, tapi saya bilang, wah kalau saya ke masjid itu terlalu jauh Pak. Ya, jauh. Jadi saya telepon ke saya tadi, posisi saya daerah-daerah Hertasning. Jadi saya bilang, Pak Wahyu gimana? Hampir saya pindahkan karena desainnya anak-anak terlambat. Ya, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Ya, yang penting semuanya bisa hadir ya, dan juga insya Allah ini bisa kita liput dan kita bisa sebar Pak ya. Ini karena kalau diliput seperti ini Pak, bukan gaya-gaya ya. Mohon maaf sekali lagi Pak, bukan bagaya, bukan Pak. Ada lampu itu untuk cahaya supaya terang Pak. Nanti orang nonton di Jakarta, follower saya itu Pak sampai di Belanda, sampai di Roma, Italia, sampai beberapa. Makanya saya pernah diundang ke Roma ceramah Pak, karena banyak orang, ada orang di sana suka ceramah aku, dia undang saya ke sana. Ke Italia, ke Perancis, ke Belgia. Saya sudah ke Belanda 2019 itu Januari. 14 hari saya di Eropa Bapak Ibu sekalian. Itu karena orang bisa nikmati. Dan masa Bapak Ibu sekalian, kita Ustadz kasih tontonan jelek mi gambarnya, jelek mi suaranya, bukan bagaya ini mik Pak, enggak. Ini juga mik banyak sumbangannya orang-orang. Kan Ustadz saya mau sumbang supaya saya dapat pahala dakwah, tak boleh. Ya silakan datang aja sumbang. Kita belikan alat-alat yang profesional. Untuk apa Bapak sekalian? Untuk ditonton. Ini alhamdulillah follower kita di YouTube 30.000 Pak. Alhamdulillah. Ya kalau begini-begini ini biasa yang nonton 1.000, 1.500. Kan lebih banyak dari yang hadir toh, lumayan. Ya. Kita ngisi nanti di keterangan di situ di YouTube Masjid Ar-Rahman Bumi Eropala. Yang nonton di Jakarta, yang nonton di Medan, di Aceh, di Malaysia, banyak juga follower saya di Malaysia. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih sekali lagi pada panitia yang sudah menyiapkan masjid ya, Pak Wahyu dan seluruh tim dan seluruh ketua masjid dan seluruhnya, Pak RT dan seterusnya ya. Jazakumullahu khairan ya atas kebaikannya. Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan yang berlimpah, dimudahkan dalam segala urusan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.